Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Nurhayati dalam pembelajaran biologi. Kali ini Ibu akan membahas materi kelas 12 tentang penyimpangan semu hukum Mendel. Penyimpangan semu hukum Mendel. Berdasarkan hukum Mendel 1 dan 2, penyimpangan monohibrid dominan penuh memiliki perbandingan fenotip pada F2 sebesar 3:1, sementara penyimpangan dihibrid dominan penuh memiliki perbandingan fenotip F2 adalah 9:3:3:1. Namun, pada kenyataannya, ketika disilangkan, tidak selamanya memiliki perbandingan yang sesuai dengan hukum Mendel. Ada penyimpangan perbandingan pada fenotip F2. Penyimpangan ini disebut dengan penyimpangan semu hukum Mendel. Dikatakan penyimpangan semu karena sebenarnya tidak terlalu menyimpang dari hukum Mendel. Contohnya, penyimpangan yang terjadi dengan perbandingan 9:3:4 yang seharusnya 9:3:3 dan berbanding 1. 4 ini diperoleh dari 3 ditambah 1. Ada juga yang menghasilkan perbandingan 9:7 yang berasal dari tetap sama. 7 ini merupakan 3 tambah 3 tambah 1. Juga perbandingan dengan dihasilkannya 9:6:1. 6-nya berasal dari 3 ditambah 3. Kemudian ada yang menghasilkan perbandingan 12:3:1. 12-nya ini berasal dari 9 ditambah 3, kemudian 3:1. 15:1, 15-nya berasal dari 9 tambah 3 tambah 3, sehingga 15 dan berbanding 1. Penyimpangan semu ini terjadi karena adanya interaksi alel dan interaksi gen. Penyimpangan semu hukum Mendel terjadi karena dua sebab, yaitu karena adanya interaksi alel, seperti kodominan, dominan tidak sempurna, alel ganda, alel letal. Alel letal ini ada 2, alel letal dominan dan alel letal resesif. Penyebab yang kedua adalah interaksi gen, seperti atavisme, epistasis dan hipostasis, polimeri, dan kriptomeri. Kita akan membahas tentang penyimpangan semu hukum Mendel yang disebabkan karena interaksi alel. Yang pertama adalah kodominan. Kodominan adalah 2 alel dari suatu gen yang diekspresikan secara bersama-sama dan menghasilkan fenotip yang berbeda pada individu bergenotip heterozigot. Contoh alel-alel yang mengatur golongan darah pada sistem MN pada manusia. Golongan darah dengan tip sistem MN, genotipnya ini ada 3 macam, yaitu LM besar, fenotipnya adalah golongan darah M, LM besar, dan LN besar, fenotipnya adalah MN, dan golongan darah dengan genotip LN besar, fenotipnya adalah golongan darah N. Juga terjadi alel kodominan ini pada warna pada sapi luar negeri Shorthorn, yaitu ada 3 warna, warna merah, warna coklat, dan warna putih. Pada sapi ini, sepasang alel yang dalam keadaan heterozigotik tidak menghasilkan sifat intermedier, tetapi membentuk sifat baru. Contohnya, sapi merah genotipnya adalah CR, sedangkan sapi coklat genotipnya adalah CR
CW, sapi putih adalah CW, CW. Sehingga bila genotif ini heterozigot, ini tidak menimbulkan sifat intermediate atau sifat antara yang dominan dan resesif. Seperti pada sapi ini antara merah dan putih. Tetapi bila genotifnya intermediate, maka akan menghasilkan atau membentuk sifat baru seperti sapi berwarna coklat. Dominasi tidak sempurna atau intermediate. Dominan tidak sempurna terjadi jika alel dominan tidak dapat menutupi alel resesif dengan sempurna, sehingga menghasilkan fenotip campuran pada individu bergenotif heterozigot. Dominasi tidak sempurna terjadi pada bunga snapdragon, bunga mirabilis jalapa atau bunga pukul 4, dan pada ayam Andalusian. Coba perhatikan gambarnya sebagai berikut. Ini terjadi pada warna bunga. Bila induknya berwarna merah disilangkan dengan berwarna putih, genotif merah ini M besar, putih M kecil, gamet untuk merah adalah M besar, gamet untuk putih adalah M kecil. Genotif ini hasilnya F1 adalah merah muda dengan genotif M besar, M kecil. Hasil fenotip F1 merah muda. Merah muda ini diperoleh perpaduan dari kedua induknya. M besar ini sifatnya intermediate, tidak bisa menutupi alel M kecil, sehingga menghasilkan fenotip sifat di antara keduanya, yaitu merah muda. Bila F1 disilangkan sesamanya, F1 dengan F1, merah muda dengan genotif M besar, M kecil, M besar, M kecil, maka gametnya ini ada dua macam, yaitu M besar dan M kecil. Begitu juga ini ada M besar, M kecil. Maka dihasilkan genotif pada F2, M besar, M besar, M besar, M kecil, dan M kecil, M kecil. Dengan fenotip merah, merah muda, dan putih dengan perbandingan 1:2:1. Nah, ini adalah gambarnya. Jadi bunga merah disilangkan dengan bunga putih akan menghasilkan keturunan merah muda. Bila merah muda disilangkan sesamanya, maka akan menghasilkan keturunan F2, yaitu merah, merah muda, dan putih dengan perbandingan 1 merah, merah muda 2, dan putih 1. Alel ganda. Alel ganda merupakan suatu gen yang memiliki lebih dari 2 alel. Alel ganda terjadi karena perubahan struktur DNA seperti mutasi yang diwariskan. Contoh alel ganda adalah sebagai berikut. Seperti pada golongan darah sistem ABO pada manusia. Coba kalian perhatikan. Untuk fenotip golongan darah sistem ABO ada 4 macam, golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan golongan darah O. Alelnya untuk golongan darah A adalah IA. Genotipnya untuk golongan darah A ada 2 macam, yaitu IA-IA dan IA-I0. Untuk golongan darah B, alelnya adalah IB. Genotipnya untuk golongan darah B ada 2 macam, yang homozigot dan yang heterozigot, IB-IB dan IB-I0. Untuk golongan darah AB,
Alelnya ada dua, yaitu IA dan IB, dengan genotif IA, IB. Untuk golongan darah O, alelnya adalah I0. Genotifnya I0 dan I0. I0, I0. Golongan darah A ini sifatnya adalah dominan. Begitu juga dengan golongan darah B, dominan. Sehingga bila genotif heterozigot IA-IO atau I0, maka fenotipnya adalah golongan darah A. Begitu juga dengan golongan darah B. Dengan genotif IB-I0, fenotipnya adalah golongan darah B. Untuk A dan B sama-sama kuat, sehingga bila genotifnya IA-IB akan menghasilkan fenotip yaitu golongan darah AB. Untuk golongan darah O, ini adalah faktor resesif. Dia akan muncul bila genotif dalam keadaan homozigot resesif. Sehingga fenotipnya adalah golongan darah O. Selain itu, alel ganda terjadi juga pada warna mata, pada lalat buah, dan warna rambut kelinci seperti berikut. Pada kelinci ini ada yang berwarna polos, ada yang berwarna Sisilia, Himalaya, albino, dan abu-abu muda dengan genotif yang tertera pada tabel. Alel letal. Alel letal ini terbagi menjadi dua, yaitu alel letal dominan dan alel letal resesif. Alel letal dominan. Individu dengan alel letal dominan yang bergenotif homozigot akan letal atau mati sebelum lahir, sedangkan yang bergenotif heterozigot akan mengalami subletal. Contoh kasus letal dominan antara lain pada ayam kriper atau redep, tikus kuning, kucing berekor pendek, penyakit Huntington atau degeneratif sistem saraf, achondroplasia atau kerdil, brachydactyly, jari tangan pendek. Diagram persilangan pada ayam redep. Bila parentalnya bergenotif R besar, R kecil, R besar, L kecil untuk betina dan jantan, fenotipnya ini redep, sama-sama redep, kedua induknya adalah redep, maka gametnya ada dua, yaitu R besar, R kecil, begitu juga dengan yang jantan, R besar, R kecil. Bila disilangkan, maka seperti ini gametnya yang terjadi, masing-masing ada dua gamet, dan bila bertemu R besar dengan R besar, ini genotifnya seperti ini, R besar, R kecil, R besar, R kecil, dan ini adalah R kecil, R kecil. R besar, jumlahnya 1, dan ini letal atau mati. Perbandingannya 25%. R besar, R kecil ada 2, ini menghasilkan ayam redep, ini jumlahnya 50%. Dan R kecil, 1, jumlahnya ini adalah normal, menghasilkan ayam yang normal, jumlahnya 25%. Coba perhatikan gambarnya sebagai berikut. Ini merupakan ayam redep. Bila disilangkan sesamanya, maka akan menghasilkan ayam yang letal atau mati sebelum menetas. Kemudian ini adalah ayam kriper atau redep, jumlahnya dengan perbandingan 2, dan ini adalah ayam normal, 1. Alel letal resesif. Alel letal resesif hanya menyebabkan kematian pada individu yang bergenotif homozigot resesif.
individu yang bergenotip heterozigot dan homozigot dominan adalah normal. Kasus letal resesif antara lain terjadi pada albino pada tanaman, sapi bulldog, mata bentuk bintang pada lalat buah atau Drosophila melanogaster. Coba perhatikan diagramnya sebagai berikut. Diagram persilangannya sebagai berikut. Diagram persilangan pada tanaman jagung dengan parentalnya fenotip hijau muda disilangkan dengan fenotip hijau muda. Ini genotipnya adalah A besar A kecil, A besar A kecil. Gametnya ada dua, yaitu A besar dan A kecil. Ini pun ada dua gametnya, A besar A kecil. Nah, bila disilangkan seperti ini adalah gamet. Ini pun yang ke bawah gamet. Yang ini adalah genotip. Bila A besar bertemu dengan A besar akan menghasilkan genotip A besar A besar. A besar bertemu dengan A kecil akan menghasilkan genotip A besar A kecil. A kecil bertemu dengan A besar menghasilkan genotip A besar A kecil, dan A kecil bertemu dengan A kecil akan menghasilkan A kecil A kecil. Ini akan diperoleh tanaman jagung sebagai berikut. Ada jagung hijau tua 25% dengan genotip A besar A besar. Jagung hijau muda itu 50% dengan genotip A besar A kecil. Dan jagung albino atau letal dengan genotip A kecil sebanyak 25%. Perbandingannya 1:2:1. 1 ini karena genotipnya homozigot resesif, maka letal. Demikianlah penjelasan yang bisa Ibu berikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.